warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Kaliwedi beserta perangkatnya, yang kami hormati PPK Kecamatan Kebasen atau yang mewakili, yang kami hormati PPS dan Sekretariat PPS Desa Kaliwedi, yang kami hormati PKD Desa Kaliwedi, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Kaliwedi, yang kami hormati calon KPPS Desa Kaliwedi. Pelantikan pengambilan sumpah dan bintek anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Kaliwedi 7 November 2024 dimulai. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas nomor 1671 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku 1 bulan terhitung sejak tanggal 7 November tahun 2024 sampai dengan 8 Desember tahun 2024. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Desa Kaliwedi pada tanggal 7 November atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliwedi, cap ditandatangani Sukirno. Lampiran Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas nomor 1671 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada pemilihan umum tahun 2024. TPS 1 Chandra Purnama Dewi, Idayu Made Dewi, Intan Pertiwi. 4 Rizky Utami. 5 Rokaidru Teh Rensen. 6 Sutrisno. 7 Suwarjo. TPS 2 1 Ahmad Fakhrur Rosi. 2 Ahmad Nurul Imam. 3 Alif Akmalul Basor. 4 Atik Yulianti. 5 Nasirul. 6 Siti Nur Halimah. 7 Winda Fitriana. TPS 3 1 Adila Ayu Widyastuti. 2 Agus Wibowo. 3 Gita Nur Hikmah Yati. 4 Laila Dia Fitriani. 5 Martini. 6 Muhammad Zahrul Anam. 7 Muhammad Subhan. TPS 4 1 Emma Iftitah Ilaiza. 2 Selamat Riyadi. 3 Solihin. 4 Somi Ratna Damayati. 5 Taufik Hidayat. 6 Umi Nur Rahman. 7 Wasolah. TPS 5 Afid Suyatno. 2 Haris Alfan Awaludin. 3 Rudianto. 4 Saiful Umam. 5 Setiawan. 6 Siti Mahmudah. 7 Widi Astuti. 6 TPS 6 1 Eni Dwi Laili. 2 Lina Fauluti Farha. 3 Muhammad Usman Nasib. 4 Muhammad Zainal Fanani. 5 Sri Amiro. 6 Toib Zakiyudin. 7 Wagiono. TPS 7 Pita Widianti. 2 Fahir Alwi. 3 Lukman Hakim. 4 Muhammad Ma'ruf. 5 Umi Mustona. 6 Sumina. 7 Saiful Anwar. TPS 8 1 Ginanjar Waluyo. 2 Hanifatun Hasanah. 3 Khairul Anwar. 4 Lailatul Naimah. 5 Lena Yulinda. 6 Fedi Safitri. 7 Wahyu Putra Perdana. TPS 9 1
Dwi Susanto. 2. Hasya Ardiningrum. 3. Ijan Pangestu. 4. Maratun Solihah. 5. Saryo. 6. Suseno. 7. Tri Mulyono. TPS 10. Nomor 1 Adi Haryanto. 2. Jason Badar Farek. 3. Kardan. 4. Khairul Kiram. 5. Mujiani Lestari. 6. Prima Ulul Fadli. 7. Siti Munaro. Atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kalibudi, Sukirno, cap ditandatangani. Terima kasih. Persiapan pengambilan sumpah janji. Kepada Ketua TPS, masing-masing TPS dipersilakan untuk maju ke depan. TPS 1, silakan untuk maju ke depan. TPS 2, TPS 3 menghadap ke selatan Pak Surjo. TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10. Mundur satu langkah ke belakang. Ya. Untuk rohaniawan, silakan untuk menempatkan diri. Kepada Bapak Sukirno selaku Ketua PPS Desa Kalibudi disilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk calon KPPS yang lainnya dimohon untuk berdiri. Sudah. Nunggu sebentar karena ada 2 calon KPPS yang mengikuti pelantikan secara daring, jadi nunggu sebentar tersambung. Nggak apa-apa Pak Bekso, Delato Rasul. Sudah siap semua? Sudah. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Islam semua ya. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati demi tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Kepada Bapak Agus Wibowo dipersilakan untuk menandatangani berita acara. Dilanjutkan Ketua PPS Desa Kaliwedi Bapak Sukirno. Terima kasih kepada Ketua PPS, dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Diikuti oleh masing-masing Ketua PPS. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Fakta Integritas kepada Saudara Wahyu Putra Perdana dipersilakan. Fakta integritas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Pilkada tahun 2024. Pemilu dan Pilkada adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu dan Pilkada rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar Pilkada terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Kamis, tanggal 7 bulan November tahun 2024, bertempat di Desa Kaliwedi, saya, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pilkada dengan menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan Pilkada berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara profesional, efektif dan efisien. Yang kedua, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta Pilkada dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. Yang kelima,
berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pilkada dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. Yang keenam, menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang jujur dan adil bagi peserta pilkada, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pilkada oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. Yang ke-10. Membantu KPU dalam menyelenggarakan pilkada. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menyatakan jadi wakil ketua. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua PPS Desa Kaliwedi kepada Bapak Sukirno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Kaliwedi Bapak Syaiful Anam, yang saya hormati Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Kaliwedi, yang saya hormati PKD Desa Kaliwedi, dan yang saya hormati rekan-rekan PPS beserta sekretariat, dan tak lupa anggota KPPS Desa Kaliwedi semuanya yang baru saja dilantik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat pada pelantikan KPPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2024 secara serentak. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan selamat atas dilantiknya saudara-saudari sebagai anggota KPPS Desa Kaliwedi. Saudara-saudari sekalian, pemilihan kepala daerah tahun 2024 adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya, khususnya di daerah masing-masing. Pemilihan 2024 adalah pesta demokrasi yang harus kita laksanakan dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Untuk itu kita membutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan berintegritas. Salah satu penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis adalah KPPS. KPPS adalah kelompok yang bertugas melakukan pemungutan suara di TPS pada hari pemilihan. KPPS juga bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemilu di TPS, menghitung suara, dan membuat berita acara hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, KPPS harus memiliki kompetensi, kapasitas, dan kemandirian yang tinggi. KPPS harus mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KPPS juga harus mampu menjaga netralitas, integritas, dan kepercayaan publik. Untuk memilih anggota KPPS, PPS telah melakukan tahapan seleksi yang terbuka dan partisipatif. PPS telah mengumumkan pendaftaran, menerima dan meneliti administrasi, mengumumkan hasil seleksi, dan menerima tanggapan dan masukan masyarakat. Dari proses seleksi tersebut, PPS telah menetapkan anggota KPPS yang terdiri dari 7 orang untuk setiap TPS. Hari ini kita telah melantik anggota KPPS yang telah ditetapkan oleh PPS. Pelantikan ini merupakan bentuk pengukuhan dan pengesahan status anggota KPPS. Pelantikan ini juga merupakan bentuk pengambilan sumpah dan janji anggota KPPS untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya berharap kepada seluruh jajaran KPPS pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk selalu menegakkan nilai-nilai dasar organisasi dengan menanamkan nilai-nilai profesional, mandiri, dan berintegritas. Selain itu, saya berharap anggota KPPS yang akan dilantik hari ini dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan loyalitas. Saya juga berharap semua KPPS bisa bekerja sama dengan tim dan harus konsisten karena KPPS merupakan ujung tombak dari kesuksesan Pilkada 2024. KPPS harus turut menjadi bagian dari KPU untuk menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggara pemilu. Berikanlah pelayanan terbaik kepada peserta, pemilih, serta seluruh pemangku kepentingan. Sebab kesuksesan penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 memerlukan peran serta semua pihak. Saudara-saudari KPPS yang saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan selamat atas dilantiknya KPPS kali ini. Selamat menunaikan tugas menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024 serta berintegritas untuk beri persembahkan kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan keberkahan kepada kita semua. Semoga pemilihan kepala daerah tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang selanjutnya oleh Kepala Desa Kaliudi. Kepada yang terhormat Bapak Syaiful Anam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua PPS Desa Kaliudi yang menghormati selanjutnya Sekretaris PPS Desa Kaliudi, PKD, dan tentunya Mas, Mbak, Bapak, Ibu anggota KPPS yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan saya hari ini kita bisa mengundang dari PPS Desa Kaliudi dalam acara pelantikan dan bimbingan teknis Pilkada serentak tahun 2024. Pertama, kami ucapkan selamat kepada segenap anggota yang sudah terlantik pada hari ini, sudah terlantik resmi menjadi anggota KPPS di Desa Kaliudi di TPS masing-masing. Sedikit kami menyampaikan sedikit karena sudah panjang lebar. Saya adalah ketua PPS yang mana panjenengan sudah terlantik dan insya Allah panjenengan semua sudah bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas panjenengan. Di fakta integritas tadi dibacakan oleh Saudara Wahyu yang mana disitu adalah untuk mensukseskan pemilu, mensukseskan pilkada
serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Yang mana di sini ada 2 kandidat monggo. Dalam hal ini dari pemerintah desa menghimbau lah. Salah satu tugas panjenengan di poin 10 juga mensukseskan pilkada serentak tahun 2020. Yang mana suksesnya pilkada adalah disitu dari tingkat kehadiran ini. Dari tingkat kehadiran, tanda kutip bukan mensukseskan calon yang ini. Sukseskan pilkada di tahun 2024. Jadi monggo kita mengacu dari pemilihan legislatif dan presiden kemarin yang mana Desa Kalihurti hampir 78% ya, tingkat kehadiran di wakil 78. Harapan kami dari kepala desa karena munculnya demokrasi di situ dari tingkat kehadiran. Sehingga dalam hal ini anggota KPPS juga bukan hanya sekedar bekerja di penyelenggaraan atau pada saat tanggal 27 November nanti. Semenjak panjenengan semua dilantik, di sini ada tanggung jawab panjenengan. Yang pertama, mungkin jangan sampai ada warga yang tidak tahu akan adanya pilkada serentak tahun 2024. Jadi tolong panjenengan selaku anggota KPPS itu juga kami harapkan ikut berperan serta dalam sosialisasi kepada segenap masyarakat, segenap warga masyarakat Kalihurti, agar nanti pada tanggal 27 November untuk hadir memenuhi undangan mungkin dari TPS untuk menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Harapan kami dari 78% kemarin masih sama, karena salah satu acuan juga desanya bukti gerak. Sementara dengan keterbatasan perangkat desa, dengan keterbatasan BPS di sini tidak mungkin bisa mencakup di seluruh wilayah Kalihurti. Kenapa di sini ada dari beberapa 10 TPS gitu. Harapan kami dari di masing-masing TPS di kurang lebih 500 silo. Kurang lebih 500 DPT gitu. Wujudkanlah gitu. Wujudkan bisa tercapai target 70% untuk tingkat kehadiran. Tapi himbauan kami gitu, untuk hadir bukan mengarahkan untuk ke ABCD-nya gitu. Jadi untuk hadir memenuhi undangan dan mensukseskan pilkada serentak di tahun 2024. Karena kalau hanya sekedar dari pemangku wilayah dari ketua RT, ketua RW dan juga perangkat desa itu banyak keterbatasan. Sehingga kami mohon kepada segenap anggota KPPS yang mana tugas panjenengan di sini juga bukan hanya untuk penyelenggaraan ya. Pada saat tanggal 27 November, tapi ikut berperan aktif, berperan serta dalam mensosialisasikan terkait dengan pilkada serentak 2024. Nah, panjenengan dilatih juga 1 bulan, bukan hanya 1 hari pada saat tanggal 27 September. Jadi mohon berkat harapan kami, semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan sehingga pada saat tanggal 27 November panjenengan bisa bekerja tanpa ada suatu waktu. Dan semoga peran serta panjenengan bisa mensukseskan pilkada serentak di Desa Kalihurti dengan tingkat kehadiran yang cukup, yang mana di sini tidak kurang dari pada saat pemilu kemarin 78%. Bok PPS isi, masa PPS ini biasanya sih kira sukses. Terus terkait dengan bintang di Bogor karena sebagian juga ya wajah-wajah lama, insya Allah hanya 1-2 atau berapa. Insya Allah panjenengan juga sudah, dan kurang lebihnya juga di atas mungkin sama ya Pak Mino, mungkin sama, ada perbedaan yang agak lah. Sebenarnya orang di bintang aku paham ya bisa pakai ini. Orang perlu orang apa ya stoknya sih lama lah gitu. Stok baru kan beberapa ya. Ya karena jadi itu aja. Intinya monggo nanti kita diikuti dengan nikmat sehingga bisa menjalankan terkait di penyelenggaraan pemilu nanti tanpa ada kekurangan apapun, tanpa ada kesalahan ya, sehingga sing ganu nanti jam loro sih gitu lah, jam loro sampai sebalik. Ini pengalaman mobil. Iya ya, dulu jam loro mungkin jam loro sebalik. Iya karena cepet kan. Ya. Kalau tempat jam loro sebalik. Bayaran yang padahal mana? Bener Pak. Bayaran padahal lagi.
bukan yang takut, tapi bayarannya pira pada orang ngapor sih mau wakil wis. Bayarannya pira ya Pak? Pada alhamdulillah syukur kali. Beda jadi Mbak. Beda. Ya, mungkin hanya itu dari kami. Sekali kami ucapkan terima kasih kepada segenap anggota KPPS yang sudah terlantik. Selamat dan semoga sehat selalu. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, senang kami memandu menganut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan rahim wa yakfur masidah. Ya Rabbana alhamdu kaman baru dijadikan kari wa al-sufa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pelantikan KPPS Desa Kaliwedi Kecamatan Kabasan Kabupaten Banyumas. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung dalam acara ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.